Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri yang tertukar, episode 28. Sudah larut malam, haruskah aku menelponnya sebelum pulang? Aku terlalu sibuk sampai lupa mengabarinya. Vito pun sampai di rumah dan dia keluar dari mobil dan berjalan melewati halaman rumahnya. Vito tidak sengaja melihat genangan darah yang cukup banyak di halaman rumahnya. Kenapa ada genangan darah di sini? Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba merasa cemas? Apakah Ira baik-baik aja di rumah? Ira, panggil Vito dengan cemas. Vito melempar karangan bunga itu dan mulai mencari keberadaan Ira. Sayang, di mana kamu? Lampu kamarnya juga mati. Aku harap dia tidur di dalam. Sayang, apa kau di sana? Sayang, panggil Vito. Vito terus mencari di dapur, di kamar, di ruang ganti, di kamar tamu, dan di kamar mandi juga tidak ada siapapun. Apa yang terjadi? Sayang, cepat angkat teleponku. Sayang, di mana kamu? Vito mulai menelpon Ira, akan tetapi tidak ada jawaban. Kring, kring. Sial, dia tidak mau angkat teleponnya. Sayang, kemana kau pergi? Tidak, aku harus memeriksa genangan darah di luar. Bagaimana jika aku salah lihat? Mungkin itu bukan darah. Cepat, angkat teleponku, ujar Vito keluar dan mengecek genangan darah itu sembari tetap mencoba menelpon Ira. Kenapa aku mendengar bunyi ponselnya ada di dekat ini? Apa Ira mengalami kecelakaan? Apa yang terjadi padamu, sayang? Tolong, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Vito mencoba melaporkan kasus menghilangnya istrinya. Akan tetapi, pihak kepolisian belum berhasil mendapatkan kabar tentang keberadaan Ira sekarang. Vito juga sempat mengecek CCTV, akan tetapi Felicia telah melakukan hal itu jauh dari jangkauan CCTV, sehingga tidak ada bukti apapun yang menunjukkan terjadi sesuatu pada Ira. Beberapa hari kemudian, belum ada kabar dari kepolisian. Vito duduk di kamarnya dan menatap foto mereka berdua. Sayang, aku pasti akan menemukanmu suatu hari nanti. 6 tahun kemudian, di sebuah apartemen di kota B, tinggallah seorang ibu dengan anak sematawayangnya yang sangat tampan dan pintar. Diam-diam anak tersebut mengintip perlahan ke arah dapur dan ibunya sedang sibuk memasak makan malam mereka. Anak itu meluncur pergi ke kamar untuk bermain. Hehehe, ibu sedang sibuk dan aku bisa bermain game di komputer saat ibu asyik. Setelah memasak, ibunya mencari anak tersebut. Baby Bubu, kau tahu kan apa yang harus kau lakukan lebih baik dari bermain game ini? Ibu, panggil Baby Bubu. Anak nakal, ibu kan sudah bilang kalau anak kecil tidak boleh bermain sepanjang hari, apalagi bermain di depan komputer. Kalau begitu, aku tidak akan bermain game, Bu. Aku hanya akan bermain internet. Boleh ya, Bu? Rengek Baby Bubu. Bagaimana ya? Ya, ibu akan izinkan kau main selama 1 jam. Tapi setelah makan malam ya, bagaimana? Kalau 2 jam, Bu? Tidak ada tawar-menawar, cuma 1 jam. Ayo kita makan malam dulu. Ibu sudah siapkan iga asam manis kesukaanmu. Sebentar lagi kau sudah berumur 6 tahun dan sudah waktunya masuk sekolah. Jadi kau tidak bisa terus bermain komputer, oke? Baik Bu, aku mengerti. Ibu, aku bukan cuma bermain. Aku cuma mencari beberapa informasi tentang sekolah secara online. Oh iya,
Bu, banyak yang bilang kalau sekolah di kota A sangat luar biasa, Bu. Bolehkah kita melihatnya? Ujar Baby Bubu. Iya, nanti kita lihat bersama-sama. Tapi makan dulu ya sayang, ujar Ira mengusap kepala Baby Bubu. Wanita yang hilang 6 tahun yang lalu sekarang telah berubah. Di pusat pertemuan tahunan kecantikan kota B. Tes, bagus mic-nya, sudah jelas. Aura, kau terlihat sangat cantik hari ini, ujar Chris Mizuno, seorang pemuda tampan yang telah menemukan Ira 6 tahun yang lalu dan sekarang juga telah menjadi bos dari Ira. Berhentilah membodohiku dengan kata-katamu, bos. Tahukah kau kenapa aku berpakaian seperti ini? Ira memakai gaun warna merah dan akan melaksanakan tugasnya sebagai bodyguard yang sangat handal dalam menembak. Jangan marah, hari ini adalah hari untuk melindungi target kita di dalam pesta. Kalau kita semua menggunakan pakaian hitam, maka akan membuat keributan. Susah sekali menjadi penjaga wanita, aku harus menjual tampangku. Tapi tidak usah dipikirkan deh, siapa suruh kau menjadi penyelamatku, maka aku harus mematuhi bosku. Bertahanlah sedikit lagi, Aura. Hari ini targetmu adalah sosok yang sangat penting. Kau harus melindunginya dengan baik. Baik, bos. Waktu berlalu begitu cepat. Aku masih ingat itu. 6 tahun yang lalu. Aku berlari di sepanjang pantai. Lalu aku temukan seorang wanita terbaring di pinggir pantai. Dan dia penuh darah dan pasir kotor. Ada banyak luka di wajahnya, mungkin karena benturan. Awalnya aku pikir dia sudah menjadi mayat, tapi tiba-tiba dia meminta tolong padaku. Tolong aku, ujarnya lirih. Tapi aku mendengarnya minta tolong. Dia masih bisa minta tolong dengan luka seperti itu, yang berarti kalau dia sangat ingin bertahan hidup. Setelah menolongnya, aku baru sadar kalau dia kehilangan ingatannya. Dia tidak tahu namanya dan dari mana dia berasal, dan kenapa dia bisa terluka seperti ini. Tapi ketika perawat membawa bayinya, dia memanggilnya tanpa ragu Baby Bubu. Anak ini pasti sangat berharga baginya. Dia pasti sangat mencintai ayah dari Baby Bubu ini. Karena wajahnya yang sangat rusak karena benturan, dia harus menjalani beberapa kali operasi. Dan di bawah pelatihanku, dia menjadi pegawai perempuan di perusahaan kami dan aku menamainya dengan Aura. Dan kita telah menyelesaikan beberapa misi bersama. Dia pekerja keras dan luar biasa dalam pekerjaannya dan dia telah menyelamatkanku beberapa kali. Perlahan aku memiliki perasaan terhadap Aura. Maukah kamu menjadi wanitaku? Ujar Chris. Maaf, tidak bisa. Aku tidak tahu jika dia akan menolakku tanpa berpikir. Maaf bos, kamu adalah pria yang baik. Meskipun aku tidak ingat apapun, tapi ayah Baby Bubu pasti sangat penting bagiku. Aku tidak bisa menerima orang lain. Dan hanya memikirkan pria ini membuatku merasa sangat sedih. Aku sangat berterima kasih padamu, tapi tidak ada cinta. Maaf bos, ujar Aura. Aura, jangan sedih, aku tidak akan menyerah. Aku akan membantumu menemukannya. Jika dia sudah tidak ada, aku yang akan menjagamu selamanya. Terima kasih bos. Ngomong-ngomong, siapa sasaran yang harus dilindungi hari ini? Tanya Aura. Dia CEO dari keluarga keuangan kota A, namanya Vito Rizkyantara. Ira kaget dan bingung akan reaksi dirinya sendiri. Aura, reaksimu sangat besar mendengar namanya. Apa kamu mungkin tahu CEO muda dan tampan ini sebelumnya? Vito, nama ini aku belum pernah mendengar tentangnya. Aku sungguh berlebihan menanggapinya, tapi nama ini sangat tidak asing bagiku. Dia pasti sudah datang sekarang. Pria ini, kenapa dia terlihat tidak asing, tapi dia sangat aneh di saat yang bersamaan.
seperti tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tapi kenapa jantungku berdegup kencang? Ujar Ira menatap Vito yang baru datang ke pesta tersebut. Aura, apa perasaanmu baik-baik aja? Kamu terlihat tidak sehat, ujar Chris. Aku baik-baik aja kok, bos. Apa aku kenal dia ya sebelumnya? Sebelum aku kehilangan ingatan. Kenapa tatapan matanya sangat dingin? Oh tidak, aku tahu mengapa dia terlihat sangat akrab bagiku. Wajahnya mirip persis sama dengan putraku, Baby Bubu. Baby Bubu benar-benar dirinya yang lebih muda. Vito pun berjalan mendekati Ira. Halo, kamu seharusnya dari perusahaan Angel Mizuno. Halo Tuan Vito, aku pengawal pribadi Anda sekarang. Perkenalkan, aku Aura. Jangan khawatir tentang misi ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Ira bersalaman dengan Vito. Aura, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Tuan Vito, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Ini pertama kalinya kita bertemu satu sama lain. Wanita ini sangat mirip dengan Ira, tapi dia lebih dewasa dan percaya diri. Wanita bodoh ini terlihat sangat mirip sekali dengan Ira. Ira sayangku, aku sangat merindukanmu. Tuan Rizkyantara, apa yang sedang kau lakukan? Sudah 6 tahun berlalu. Dari mana saja kamu? Kenapa kamu meninggalkanku? Ujar Vito memeluk Ira. Apakah ini pria mesum? Ira langsung menginjak dan mendorong Vito. Tolong jaga sikap Anda. Meskipun aku bertindak sebagai partnermu, aku sebenarnya baru menjadi partnermu. Maaf, aku salah orang. Kamu bukan dia. Mengapa ekspresinya sangat tertekan dan sedih? Apa yang salah denganku? Mengapa aku dipengaruhi oleh suasana hatinya? 6 tahun telah berlalu. Aku pikir aku akan melupakanmu, Ira. Tapi aku sungguh mencintaimu. Ira kecilku, di mana kau sekarang? Kenapa aku tidak menolak sentuhannya? Apa ini karena dia benar-benar mirip Ira semuanya? Oke, tidak masalah. Tapi dia tidak mirip dengan Ira. Dia percaya diri dan dewasa. Hah? Vito bersama wanita lain di sampingnya. Ini sejarah baru, ujar Leo yang turut hadir di acara tersebut. Setelah Ira menghilang, dia selalu sendiri dan tidak pernah dekat dengan wanita lain. Aku pikir dia akan terus menunggu Ira, tapi dia sangat akrab dengan wanita lain hari ini. Flashback on. Setelah Ira menghilang, Vito seperti orang cacat. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiam di rumah dan dia hanya menatap foto Ira. Semangat dia hilang dan bahkan ia pernah ingin mengakhiri hidupnya. Leo, apa Ira sudah mati? Dia sangat takut kegelapan. Haruskah aku menemaninya ke sana? Ujar Vito memeluk foto Ira di kamarnya yang sangat gelap. Vito, aku sadar Ira menghilang dan tidak lagi di sisiku. Apa artinya untuk aku hidup? Vito, bagaimana jika suatu saat dia kembali lagi, tapi menyadari kamu sudah tidak ada? Apa yang akan dilakukan dia? Apa yang akan terjadi pada anak kalian? Kamu tidak perlu membodohiku. Ira pasti telah mengalami kecelakaan yang mengerikan. Ada banyak darah di depan rumah kami. Vito, jangan menyerah. Jika kau menyerah sekarang, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku tahu suatu saat kau akan menemukannya. Meskipun kau tidak bisa menemukan Ira, sudah cukup bagimu telah berbuat baik pada Ira, telah membahagiakannya dan telah mencintainya di akhir waktu kalian bersama. Dan Ira juga pasti bahagia melihat kamu bahagia, ujar Leo menyemangati Vito. Aku bahagia saat melihat Ira yang imut sedang tersenyum. Kau harus bangkit dan kau harus berusaha menemukannya dan aku akan membantumu, ujar Leo. Flashback off. Itu temanku Leo, ayo kita ke sana, ujar Vito mengajak Ira menemui Leo. Tuan Rizkyantara, bisakah kau tetap diam? Kamu yang punya berita bahwa seseorang akan menargetkan kamu hari ini.
Aku akan aman dengan kamu melindungiku, ujar Vito. Apakah ini CEO sedingin es yang lain bilang? Kenapa dia begitu lembut padaku? Bangun Aura, dia lembut terhadap kamu karena kesopananmu. Dia tidak memiliki arti lain selain itu. Tuan Rizkyantara, apakah kamu salah mengira aku sebagai temanmu barusan? Tanya Ira. Bukan teman, kamu terlihat seperti istriku. Dia bilang lembut kepadaku karena aku terlihat seperti istrinya. Kenapa aku merasa sedih? Vito, lama ya tidak bertemu. Halo, aku teman Vito, Leo. Bolehkah aku tahu namamu, Nona? Aku sekretaris baru Tuan Vito. Namaku Aura. Senang bertemu denganmu, ujar Leo dan hendak bersalaman dengan Ira, akan tetapi ditahan oleh Vito. Senang bertemu denganmu juga. Apa yang kamu lakukan, Tuan? Nona sekretaris tidak harus bersalaman juga, kan? Oh, tidak apa yang dilakukannya sekarang. Aku tidak ingin Leo menyentuh tangannya. Mungkin aku karena dia terlihat begitu mirip dengan Ira. Jadi aku tidak bisa menahan diri. Dia hanya mirip, tapi dia bukan Ira. Bukan apa-apa. Kamu di sini untuk melindungiku. Kamu tidak harus berteman dengannya. Ada terlalu banyak orang di sini. Cukup pengap. Aku akan menghirup udara segar di balkon, ujar Vito meninggalkan Ira dan Leo. Vito, ada apa denganmu? Hatimu bergerak karena dia terlalu mirip dengan Ira. Aska juga hadir di acara tersebut dan dikabarkan ada seseorang yang ingin membahayakan nyawa Vito. Aska pun mengeluarkan sebuah pistol. Vito, pergilah ke neraka. Ira melihat Vito di balkon dan melihat Aska yang mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada Vito dan ia langsung bertindak. Awas Tuan Vito, teriak Ira. Ira mengambil sebuah pisau kecil yang dia simpan di pahanya dan ditutupi oleh gaunnya. Tuan Vito, minggir! Dor! Suara tembakan itu membuat semua orang yang hadir lari ke sana kemari untuk mencari tempat yang aman. Wanita sialan, kau menghancurkan permainanku. Tangan Aska terluka akibat sayatan pisau kecil dari Ira. Tuan Rizkyantara, apa kau baik-baik aja? Aku minta maaf, ini semua salahku karena tidak menjagamu. Aku tidak apa-apa. Tapi kemampuanmu untuk melindungi orang jauh lebih buruk daripada yang kukira. Ini semua salahku karena melamun. Bagaimana bisa aku tidak menyadari ada orang mencurigakan tepat di samping Anda? Maaf, ini salahku karena tidak melindungi Anda dengan baik. Dari mana perempuan ini berasal? Sikap Vito terhadap dia sangat aneh. Dia seperti memperlakukan Aura seperti Ira. Dia dingin sesaat dan hangat kemudian. Leo melihat keanehan pada diri Vito. Ini salah aku, tolong maafkan aku. Jika berkata maaf itu cukup, kenapa kita memerlukan polisi? Vito berubah dingin mengingat dia bukan Ira. Tingkah pria ini sangat aneh. Dia terlihat sangat lembut tapi tiba-tiba berubah menjadi gunung es. Vito pun kembali ke rumahnya dan Ira juga menginap di rumah Vito. Pria itu hampir menembaknya. Haruskah aku minta maaf kepadanya lagi nanti malam? Ujar Ira. Ira pergi ke kamar Vito untuk mengecek keadaan Vito karena semalaman Vito minum terlalu banyak dan mabuk berat. Dan Ira melihat Vito memeluk sebuah foto. Dia memeluknya sangat erat dalam keadaan tertidur. Dia bukan Ira. Aku tidak perlu baik kepadanya hanya karena dia terlihat mirip Ira. Tidak berarti dia itu istriku. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Ira. Aku sangat merindukanmu. Bahkan kita belum berfoto dengan benar. Foto ini diambil secara diam-diam oleh fotografer pada pernikahan kita. Aku sangat konyol saat itu. Aku tidak ingin menikah denganmu saat itu. Aku pikir keluarga Sanjaya mempermainkanku. Tapi kau sangat polos dan sedih. Dan aku sebenarnya tersentuh olehmu. Tapi aku tidak mau dan tidak ingin mengakuinya. Dan setelah aku mengetahui jika kau bisa memasak dan memasak dengan bagus, itu memberikanku perasaan seperti di rumah. Dan aku juga mulai jatuh cinta dengan wanita imut ini.
Selain itu, dia hamil anak kita. Aku sangat senang, sungguh. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu dan anak kita. Tapi kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu selama 6 tahun terakhir ini. Ira, kemana saja kau? Apa kau menyalahkanku karena dulu kasar kepadamu? Ira, tolong kembali. Aku akan baik kepadamu. Aku dengar istrinya pergi meninggalkannya. Aku sangat penasaran seperti apa istrinya itu, yang bahkan mau meninggalkan seseorang yang sempurna seperti dirinya. Dan kelihatannya dia sangat mencintai istrinya. Dia sangat mabuk hari ini. Pasti perasaan dia sangat sedih dengan apa yang selalu orang katakan. Ira pun mengambil foto tersebut dan melihatnya. Wanita ini terlihat sangat-sangat penurut. Dia tidak terlihat seperti seseorang wanita yang akan kabur setelah memanfaatkan suaminya. Ada apa alasan di balik itu? Kenapa tiba-tiba kepalaku sakit lagi? Ini terjadi lebih sering akhir-akhir ini. Oh tidak, dia bangun. Vito bangun dalam keadaan tidak sadar dan memeluk Aura. Maaf Ira, maafkan aku. Ini sungguh salahku karena membuatmu susah dulu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Aku bukan Iramu, lepaskan aku. Tidak akan, aku tidak mau kau meninggalkanku lagi. Aku benar-benar bukan istrimu, kau salah orang. Aku tidak salah Ira, cintaku. Aku tak akan pernah membiarkan dan mengizinkan kau pergi lagi dariku. Jadi tiba-tiba istri Tuan pergi meninggalkannya. Ira, aku sangat merindukanmu. Kau wangi. Dia pergi dari rumah, bukankah itu artinya dia akan kembali? Awas tanganmu, dasar mesum. Kau hanya seorang pemabuk, ujar Aura mendorong Vito dengan sangat keras dan Vito jatuh ke samping tempat tidur dan tertidur. Apakah aku terlalu kasar? Meskipun begitu, aku mempunyai perasaan padanya. Dia sudah punya istri. Lupakan, aku tidak mau menjadi pihak ketiga. Tapi sayang sekali, seorang pria hebat itu sudah beristri dan dia sepertinya sangat berfokus padanya. Aura, apa yang kau pikirkan? Apa kau jatuh hati pada pria ini? Keesokan paginya, kepalaku sakit sekali. Aku tidak sengaja minum terlalu banyak semalam. Leherku semakin sakit. Kenapa leherku sakit jika malam aku hanya minum? Dan aku ingat, aku terlentang. Kenapa aku bangun dengan posisi tengkurap? Aneh sekali. Di rumah Aura atau Ira. Ada apa denganmu ibu? Kau menghela nafas panjang hari. Pria itu membuatku dalam masalah. Bagaimana aku membiarkan kalian? Aku terluka. Apa yang harus kulakukan? Ibu sangat aneh. Apakah aku harus menanyakan apa yang terjadi kepada ibu? Ibu, apa kau ada masalah? Apa kau mau memberitahuku? Ujar baby bubu yang melihat ibunya melamun sepanjang hari. Maaf sayang, karena ibu melamun. Apa kau lapar? Ibu akan memasak sekarang. Ibu, jangan ganti topik deh. Misiku belum selesai, tapi Vito sudah kembali ke kota A. Aku tidak tahu apakah aku harus pergi ke kota A untuk melanjutkan misiku atau tidak, gumam Ira. Ibu baik-baik aja, itu hanya beberapa masalah dalam pekerjaan. Mungkin kita harus pindah rumah. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu, nak. Tidak apa-apa, kita akan menyelesaikan segala masalah yang datang. Jangan khawatirkan ibu sayang, sekarang ibu akan memasak, lanjutkan pekerjaanmu, oke? Nanti aja bu, jangan terlalu banyak berpikir tentang pekerjaan. Aku akan bersamamu bagaimanapun dan kemanapun kau pergi, ujar baby bubu memeluk Ira. Kau begitu dewasa sekarang, ibu sangat tersentuh. Terima kasih sayangku, ibu tidak khawatir lagi. Kalau kau bicara begitu, maka kau adalah pria dewasa yang dapat melindungi ibu. Aku akan melindungi ibu selamanya. Tentu saja, ibu merasa lega. Aku yang akan melindungi ibu dari CEO Rizkyantara. Ira dan Chris mendatangi perusahaan Vito.
Ini kesalahan perusahaan kita karena tidak mampu melindungi Anda saat ini. Kami sangat menyesal. Kuharap Anda bisa memberi kesempatan lain untuk menebus kesalahan kami, ujar Chris. Aku tidak menyangka perusahaan seterkenal kalian bisa seceroboh dalam melakukan pekerjaan. Kami minta maaf Tuan, tolong beri kami kesempatan yang lain untuk menebus kesalahan kami, ujar Chris. Pria ini masih memiliki suara dengan nada yang dingin. Tuan Vito, kami sangat menyesal, ini adalah kesalahan kami karena membuat Anda terluka. Tolong beri kami kesempatan lagi untuk menebus kesalahan kami, ujar Ira. Karena kau sangat tulus dan aku sangat membutuhkan bantuanmu, Nona Aura, maka kau akan tinggal di kota A sebagai pengawal pribadiku, sampai kau menangkap orang di balik semua serangan ini. Permintaan itu tidak sulit kan? Tanya Vito. Biarkan aku tetap di sini untuk melindungimu, ujar Chris. Siapa orang yang sudah membuatku terluka? Bukankah orang itu seharusnya menebus kesalahannya? Jika kau tidak bisa setuju dengan hal ini, maka pergi aja, ujar Vito marah. Meskipun aku sangat marah, tapi ujar Chris mengepalkan tangannya. Itu memang salahku, dia jadi terluka karenaku. Maaf Tuan Vito, baiklah, aku akan menjadi pengawal pribadi Anda besok. Aku akan mulai bekerja mulai besok. Aura, Chris menoleh ke arah Aura karena menyetujui permintaan Vito. Jangan cemas, aku tahu bagaimana cara menyesuaikan diri. Iya, bagus sekali, aku akan menunggumu besok, ujar Vito. Bersambung.